Oke, saya kembalikan lagi ke dekat. Sukses ya, Mas. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Kita lanjut kepada penguji ketiga, yaitu Ibu Dr. Istianingsi AKMS ICA. Kepada Bu Dr. Isti, dipersilahkan Bu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Yolanda, Saudara Syarifah. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi, tapi terlebih dahulu saya ucapkan selamat ya, sudah sampai di tahap ini tentu sudah panjang perjalanan yang Anda lalui. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi berkaitan dengan research untuk memenuhi disertasi saudara. Ini risetnya sudah sangat bagus dan topiknya menarik, kekinian, tapi ada beberapa hal tadi yang lain sudah disampaikan sama teman-teman penguji sebelumnya, relatif sama terkait dengan sampel misalkan, tapi saya akan fokus di hal-hal yang belum diuji tadi. Yang pertama berkaitan dengan variabel proses, yaitu kepemimpinan gitu. Di situ ada Anda menyampaikan hasil pengolahan di mana Anda juga menyebutkan di kriteria tertinggi KPKU 120 poin itu ada di proses yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, tapi hasil regresi yang Anda sampaikan di situ ternyata ini tidak berdampak terhadap kinerja unggul. Pertanyaan saya, ini variabel kepemimpinan ini ada kaitannya kah dengan kinerja manajemen yang juga tidak signifikan terhadap post leadership itu? Atau karena ada nilai kinerja manajemen yang negatif nih nanti yang untuk pengujian selanjutnya. Jadi pertanyaan pertama dulu, itu variabel ngajar juga. Variabel kepemimpinan itu ada kaitannya nggak dengan kinerja manajemen? Baik. Kalau kita berbicara terkait kepemimpinan ini di dalamnya kan banyak sekali ya Bu ya. Dalam arti pengambilan keputusan manajemen itu juga kan termasuk di leadership itu juga. Tentunya kita sudah semua tahu bahwa keputusan manajemen itu sangat memberikan efek gitu terhadap kinerja perusahaan gitu. Seperti itu Bu. Nah, ada kaitannya nggak dengan proses pengujian Anda selanjutnya yang mana hasilnya kinerja manajemen kan tidak signifikan terhadap cost leadership gitu. Nah, dikaitkan dengan current condition yang Anda sampaikan tadi bahwa fenomenanya banyak BUMN yang rugi misalnya gitu. Nah, terus dilihat lagi di statistik deskriptif itu di situ ada juga ternyata yang kinerja manajemennya negatif gitu. Saya sih berharap Anda bisa mengupas ini untuk memberikan justifikasi atau alternative explanation kenapa ini menjadi tidak signifikan dampaknya terhadap cost leadership. Itu saran ya. Pertama itu, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan hipotesis yang ada hubungannya dengan earnings management. Kalau di situ saya juga sepakat dengan Ibu Dr. Vinola tadi yang menyampaikan ini kalau hasil nggak signifikan nggak bisa dibilang itu mendukung hipotesis. Tapi ternyata Anda ini menentukan arah pengaruh dari total accrual earnings management dan real activity earnings management itu positif terhadap kinerja unggul dan hasilnya di ujungnya dua-duanya yang satu nggak signifikan, yang satu signifikan tapi berbalik arah. Sementara di dalam disertasi saudara itu Anda sebenarnya mengutip atau mensitasi kalau yang total accrual misalkan, ini bahkan orangnya di sini ya, yang total accrual earnings management Anda mengutip pernyataan Ibu Dr. Vinola bahwa praktek earnings management berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Sementara Anda menghipotesiskan bahwa total earnings management itu, total accrual earnings management berdampak positif terhadap kinerja unggul. Justifikasinya bagaimana ya? Oh, ya. Karena hasilnya ternyata juga berlawanan arah. Betul, negatif. Jadi boleh Bu izin menjawab. Satu lagi karena berkaitan, yang real earnings management juga, yang real activity, Anda tidak mengambil semua ukuran dari real activity kan ada 5 sebenarnya, selain accrual, selain discretionary expenditure, ada juga discretionary. Itu
Sebenarnya CFO dan sebagainya. Ada 5 ukuran sebenarnya. kami Jadi sudah mesti menggunakan formula itu, Bu. Iya, formulanya Anda hanya gunakan 3. Iya. Ada 5 sebenarnya ukuran dari Real Earnings Management dari Steuben Real Earnings Management Rokyo Duri 2006. Nanti dicek lagi deh. Tapi concern saya adalah begini. Anda menyatakan Real Earnings Management tidak mendukung hipotesis gitu. Pengaruhnya negatif. Nah, balik lagi, jangan-jangan hipotesisnya nih yang nggak firm. Kenapa? Karena Anda menyampaikan bahwa di situ di paper yang Anda kutip dari Ahmad dan Nian, gitu, sehingga pernyataan Anda menjadi kontradiktif. Anda menyatakan bahwa tidak mendukung hipotesis, tetapi ternyata hasilnya signifikan tetapi berlawanan arah. Coba dipikirkan ulang lagi, apakah earnings management yang dilakukan dalam penelitian ini oleh manajemen BUMN itu bersifat efisien atau oportunis? Nah, harus digunakan teori itu untuk membuat mempropos hipotesis yang firm gitu. Jadi hipotesisnya harus kan berdasarkan teori, prior research dan logical thinking. Nah, hasilnya karena ternyata juga hasilnya melawan teori gitu. Jadi Anda nanti tolong mungkin bisa dijelaskan sekarang kenapa Anda memilih hipotesisnya berpengaruh positif sementara prior research-nya menyatakan negatif dampaknya. Begitu juga secara logika, harusnya ketika labanya diutak-atik kinerjanya nggak cool gitu. Betul. Gimana? Ya, jadi begini Bu, setelah kami melakukan observasi pada awal-awal penelitian, kami mendapati banyak ternyata BUMN ini yang melakukan praktek earning management, kemudian dengan ditunjukkan disajikan di laporan keuangannya. Nah, mau tidak mau itu kalau tersaji di laporan keuangan itu kan seolah-olah kinerja dari perusahaan itu kan bagus, unggul gitu ya. Unggul, padahal bisa saja sebenarnya dia rugi, diutak-atik kan? Diutak-atik seperti itu. Nah itu Bu. Justru itu. Dasarnya. Kenapa jadi positif? Harusnya itu kan realnya fenomenanya. Anda kan ingin menguji fakta di lapangan itu dengan teori yang seharusnya. Jadi hipotesisnya harusnya based on teori. Bukan dari pengamatan sementara. Anda mengamati sementara ini banyak yang merugi nih. Misalnya tadi kan bilang begitu kan, banyak BUMN rugi fenomenanya. Nah ternyata Anda baru memprediksi kan bahwa itu diutak-atik gitu kan. Setelah menemukan hasil risetnya baru gitu. Tapi hasil fenomena di lapangan seperti apa itu yang akan kita uji dengan teori yang sudah firm. Jadi ketika membentuk hipotesis itu bukan berdasarkan ini kayaknya karena di lapangan seperti ini. No, gitu. Jadi kalau menurut saya baiknya hipotesis itu sudah kuat, sudah firm dibentuk berdasarkan teori, penelitian sebelumnya dan logika berpikirnya. Gitu, karena hasilnya juga seperti itu kan ternyata gitu, dan bahkan penelitian sebelumnya yang Anda rujuk pun itu juga ternyata hasilnya begitu gitu. Jadi secara teori bukan karena Anda di lapangan ini kayaknya banyak yang real earnings management nih sehingga hasilnya kayaknya kinerjanya ini, bukan gitu. Ketika hasil di lapangan berbeda dengan teorinya, baru Anda cari alternative explanation-nya apa di lapangan ini nih yang perlu kita cek. Kenapa? Cek lagi, balik lagi ke datanya gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Iya Bu, nanti saya akan melakukan research ulang terkait hipotesis kajian teorinya. Iya, kajian teorinya harus dilihat kembali karena pernyataannya juga kontradiktif sekali dan ini bisa menyesatkan gitu. Karena apa?
di hipotesis Anda memilih pengaruh positif gitu. Nah, hasilnya tidak signifikan. Kemudian Anda menyimpulkan bahwa hipotesis diterima ini pembaca bisa menjadi salah arah ketika membaca pernyataan Anda, apalagi di kesimpulan saya tidak melihat isi dalamnya bahwa ternyata di pengujiannya tidak signifikan. Jadi be careful ketika membuat kesimpulan. Tidak signifikan sama dengan Bu Dr. Finola tadi. Tidak signifikan itu artinya tidak berpengaruh. Gitu ya. Makanya hati-hati hipotesisnya benar belum itu tadi. Karena hipotesis jangan didasarkan pada fenomenanya. Kalau fenomenanya kan berarti seolah-olah kita mengikuti fenomena yang terjadi. Harus seperti fenomena yang terjadi. Padahal harusnya kan secara teori. Kemudian tadi sama sih dengan jumlah sampel ini menimbulkan kelemahan dan kehati-hatian. Tentunya mesti disampaikan ini perlu kehati-hatian ketika menginterpretasikan hasil research. Yang terakhir sebelum ada saran itu misalkan rumus ada rumus di ACFO plus uproot ya itu plus ya bukan dikurangi. Nah, itu hati-hati penulisan-penulisan karena tanda plus dan minus saja sudah beda makna kan jauh. Gitu. Terakhir ini di implikasi bagi regulasi. Anda menyatakan bahwa dengan hasil penelitian ini dan untuk mendukung implementasinya maka implikasi terhadap regulasi adalah, ini kalimatnya juga belibet, diperlukan penyesuaian terhadap regulasi berkaitan dengan kebijakan pengukuran kinerja BUMN tentang di cap-nya sekian Anda sebutkan. Nah, pertanyaannya penyesuaian terhadap regulasi yang berkaitan dengan kebijakan pengukuran kinerja tersebut itu seperti apa kalau dikaitkan dengan penelitian ini? Misalnya apakah kriteria unggul sendiri ini perlu dilakukan penyesuaian nih karena berdasarkan hasil penelitian ini misalnya gitu. Apa yang bisa Anda sarankan di situ secara real? Baik, Bu. Jadi sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa penelitian ini kan berkonsep KPKU itu berkonsep Malcolm Baldrige gitu. Kemudian dari ini termasuk limitation dari penelitian ini bahwa kami tidak bisa menginterview atau bertemu dengan mungkin salah satu tim dari yang mengkonsepkan dan menyesuaikan ini di BUMN seperti itu, Bu. Jadi penilaiannya sudah ada, semua sudah lengkap di SK itu, cuma kita tidak bisa ke dalam. Ini tadi kami juga sudah sampaikan bahwa ini limitationnya kita tidak bisa. Bukan, yang saya maksudkan limitation. Anda sudah menyampaikan kalau soal nggak bisa interview dan sebagainya. Tapi yang saya tanyakan, Anda kan memberikan saran. Ini perlu penyesuaian. Nah, penyesuaian bagian mana kalau ini dikaitkan dengan hasil penelitian saudara. Jadi dari hasilnya ini kira-kira apa yang akan Anda sarankan secara real? Secara real. Oke, baik. Ya, jadi kami tampilkan yang ini ya Bu ya, ini yang terakhir. Saya nggak usah disampaikan aja, saya ingin tahu aja pemikiran saudara sampai. Jadi begini Bu, ini kami ada melakukan model di sini. Bisa dilakukan prediksi kinerja unggul. Nah, di sini kita lihat setelah kami regres, di sini kita tampilan koefisiennya berapa. Nah, di sini mungkin bisa jadi masukan pada koefisien, berapa besar koefisien dari masing-masing variabel ini yang telah kami teliti terhadap pengaruhnya terhadap kinerja unggul KPKU seperti itu, Bu. Jadi masukan kami mungkin ini memperhatikan besaran koefisien dari masing-masing variabel ini. Nah, supaya hasil penelitian ini menjadi lebih bermanfaat, benar-benar bisa digunakan untuk perbaikan regulasi, baiknya ini disarikan dalam bentuk poin-poin mana saja itu Anda ambil sehingga lebih meaningful risetnya, lebih bermanfaat untuk membuat kebijakan. Ini poin-poin ini nih yang perlu disesuaikan. Itu akan lebih jauh lebih
baik tentunya penelitian ini. Itu saran saya ya. Kemudian satu lagi, cost leadership ini kan banyak yang nggak signifikan ya. Sebenarnya saya cuma mau nanya aja sih. Iya, Bu. Cost leadership ini kan sebenarnya kalau Anda mengacu ke teorinya siapa? Porter. Maaf, Bu, gimana, Pak? Cost leadership ini Anda mengacu ke teori Porter atau siapa? Cost leadership untuk yang teori, untuk pengukuran yang barunya Kak Bu, yang kami combine atau? Bukan pengukurannya, definisi Iya, cost Porter, leadership betul. itu sendiri, apakah itu merupakan strategi untuk meraih competitive advantage BUMN atau bagaimana? Ya Bu, kami mengambil dari penelitian Porter juga. Nah, kalau dari Porter, 98. kan sebenarnya ada dua strategi utama, cost leadership atau diferensiasi. Nah, saran saja sih Anda cek dulu apakah benar semua BUMN itu menggunakan strategi cost leadership. Jangan-jangan karena hasilnya juga banyak yang tidak signifikan, jangan-jangan nggak semua BUMN ini memang menggunakan strategi cost leadership. Jangan-jangan mereka menggunakan diferensiasi karena ukuran dari Anda mungkin bisa membuat semacam hierarchical cluster dengan merujuk pada ukuran-ukuran dari cost leadership. Banyak sebenarnya, nggak hanya tadi, sebenarnya capital expenditure ini salah satu ukuran dari strategi diferensiasi. Kemudian kalau di cost leadership masih ada variabel lain, misalkan asset utilization efisiensi, misalnya kan efisiensi larinya ke sana. Nah itu juga mungkin bisa ditambahkan di kelemahan penelitian saudara karena Anda mengasumsikan bahwa semua BUMN itu menggunakan strategi cost leadership. Sebenarnya Bu, kami kemarin sempat melakukan observasi sebelum pemilihan sampel ini bahwa saya tidak tahu ya, bahwa BUMN itu memang sudah di Kementerian BUMN sudah menyarankan atau ya untuk BUMN ini cost leadership-nya berjalan seperti itu Bu. Tapi baru saran, tapi implementasinya kan kita nggak tahu nih. Nah baiknya sih diuji, tapi kalau Anda nggak mau uji, ini juga bisa di keterbatasan riset ini. Karena sebenarnya mestinya sih kalau mau, tadi juga nggak disampaikan kan di disertasi bahwa hasil pengamatannya misalkan itu semua cost leadership-nya sudah jalan. Nah menyatakan cost leadership-nya sudah jalan atau belum itu sebenarnya kan butuh ukuran, apalagi Anda menggunakan ukuran yang berbeda dengan ukuran yang sebelumnya, ya kan? Kan kebaruannya di pengukuran cost leadership-nya. Di variabel intervening. Iya, justru itu. Karena kebaruan saudara ada di pengukuran cost leadership, harus diyakinkan terlebih dahulu apakah memang semua BUMN ini sudah mengimplementasikan cost leadership dengan baik. Kalau Anda tidak menguji ini, Anda bisa state ini bahwa Anda mengasumsikan ini. Jadi mungkin future research ini karena apa? Ketika nggak signifikan kita kan harus mencari alternative explanation. Balik lagi nih, apa nih? Jangan-jangan kenapa? Jangan-jangan ada measurement error. Sementara Anda menggunakan measurement ini sebagai novelty dari riset saudara. Maka ketika hasilnya tidak sesuai dengan teori, Anda kan harus merujuk lagi kepada sampel yang Anda teliti. Apakah benar mereka sudah mengimplementasikan cost leadership? Kalau belum diteliti, belum Anda yakinkan dengan pengujian secara yakin dan memadai bahwa mereka memang menggunakan cost leadership, Anda bisa menyampaikannya sebagai mungkin keterbatasan atau disampaikan di mana bahwa Anda mengasumsikan bahwa semua BUMN sudah menggunakan cost leadership. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saran-saran saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Dr. Yolanda selaku Ketua Sidang. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih Bu Isti. Kita lanjut kepada penguji keempat, yaitu Profesor Dr. Haryono Umar AKMSC. Kepada Prof. Haryono dipersilahkan, Prof.